Assalamualaikum Bapak-bapak, Ibu-ibu, ketemu lagi. Kali ini kita akan sharing tentang tantangan-tantangan yang dihadapi Bos Sumi eh, dalam bisnis online gitu ya. Jadi tentu ketika bisnis sudah berjalan, kita akan ketemu nih beberapa tantangan-tantangan yang akan datang. Jadi baik tantangan yang sifatnya internal maupun eksternal ya. Jadi tantangan yang dari dalam maupun tantangan yang dari luar. Nah, tantangan dari dalam misalnya seperti sumber daya manusia, kemudian administrasi, pencatatan keuangan dan sebagainya. Tapi yang sering kita hadapi justru adalah tantangan yang sifatnya dari eksternal. Misalnya ketika memasuki bulan Ramadan misalnya. Ketika memasuki bulan puasa, tentu omset dari penjualan Bos Sumi ini mengalami penurunan. Karena mengapa? Karena memang ketika bulan puasa tentu masyarakat atau konsumen itu kan ketika buka puasa ingin sesuatu yang manis, segar, kemudian berkuah misalnya. Itu tidak bisa kemudian langsung makan nasi sambal. Nah, ini yang menjadi tantangannya. Tapi tantangan ini justru menjadi pemicu agar kita menciptakan inovasi. Misalnya ketika kita membuat parcel lebaran dengan parcel lebaran yang isinya itu biasanya kalau parcel itu kan kue kering, kalau kami kemudian mengemas sambal ini menjadi parcel, menjadi hampers gitu ya, menjadi bingkisan yang layak untuk diberikan kepada orang-orang yang memang kita ingin kasih bingkisan. Dan antusiasnya luar biasa. Jadi ketika tahun 2020 ketika itu bulan puasa ditambah dengan pandemi COVID-19, justru penjualannya mengalami penurunan. Tapi ketika di minggu kedua, minggu ketiga bulan puasa, kami ciptakan, kami inovasi, kemudian kami promosikan sambal dalam kemasan botol yang dikemas menjadi bingkisan. Kami kemas menggunakan besek bambu, kemudian kita kasih hiasan pita dan ucapan selamat hari raya Idul Fitri, dan kemudian itu antusiasnya luar biasa. Nah, hal-hal yang seperti ini, tantangan yang seperti ini tentu tidak bisa kita hindari, justru malah memicu kita, menantang kita untuk menciptakan kreasi dan inovasi. Nah, selain bulan Ramadan, misalnya adalah ketika musim liburan anak mahasiswa itu pada libur ya, pada mudik. Nah, itu sangat berpengaruh karena memang penjualan jadi akan mengalami penurunan. Kemudian ada libur panjang. Nah, libur panjang ini kan misalnya PNS, pegawai kantoran pada libur, itu mereka menghabiskan waktu di rumah. Nah, justru pada saat awal-awal kita berjualan, kita mengalami penurunan penjualan. Tapi kami siasati, kami bikin produk sambal kemasan dalam botol yang alhamdulillah ketika libur panjang justru para konsumen yang biasanya beli nasi sambal cumi kemudian bergeser membeli sambal dalam kemasan botol karena mereka akan menikmatinya bersama keluarga di rumah. Nah, hal-hal peluang-peluang seperti ini muncul karena adanya tantangan. Selain itu juga ketika kita melihat situasi, misalnya ketika akhir bulan itu
tentu konsumen atau masyarakat akan lebih berhemat gitu, akan lebih berhemat menggunakan membelanjakan uangnya. Maka kita kreasikan atau kita inovasikan, ciptakan menu yang relatif lebih murah tapi tidak keluar dari bahan dasarnya, sambal misalnya. Jadi misalnya kita punya menu namanya menu tato. Menu tato itu menu tanggal tua. Jadi dengan harga yang lebih murah, dengan kemasan yang tidak menggunakan besek bambu, isinya isi nasinya sama, tapi porsi sambalnya kita kurangin sedikit, tapi kita kasih tambahan pelengkap. Misalnya menunya ini bisa menjadi nasi goreng cumi, kemudian atau menjadi nasi sambal cumi ditambah dengan pelengkap seperti bakwan jagung, kemudian masih ditambah dengan kerupuk. Nah, ini adalah salah satu inovasi, adalah salah satu siasat yang kami lakukan untuk bisa tetap dekat dengan konsumen. Menjadi konsumen mempunyai banyak alternatif. Jadi selain itu juga ada beberapa menu yang sudah digabung dengan minuman. Seperti yang kita sampaikan sebelumnya, itu juga beberapa konsumen lebih suka seperti itu. Jadi memang sudah ada nasinya dan sudah ada minumannya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, tentu memulai usaha itu sesuatu yang pasti ada keraguan-raguannya. Jadi, nah, tapi ingat saja bahwa berusaha itu memang butuh konsistensi, butuh kesabaran, butuh kegigihan. Jadi butuh gigih dan kesabaran. Jadi yang tentu kita akan hadapi tidak melulu penjualan turun dan sebagainya. Justru malah ketika ada dinamika penjualan turun, penjualan naik, itu justru kita mesti mengevaluasi apa yang mesti kita tingkatkan atau apa yang mesti kita perbaiki. Nah, atau kita mesti menciptakan inovasi baru. Nah, konsumen secara pada umumnya itu menginginkan isu-isu baru yang kita tawarkan, misalnya menu baru atau promosi baru, diskon, atau misalnya potongan harga, atau mungkin tambahan menu, tambahan minum dan sebagainya. Jadi perlu kita kreasikan terus, kita inovasikan terus. Jadi pada prinsipnya bahwa bisnis atau bahwa usaha itu kita bawa menjadi sesuatu hal yang menyenangkan, bukan menjadi beban. Ketika itu menjadi beban, tentu kita merasa bahwa selalu merasa ada kesulitan, merasa selalu ada kekurangan. Tapi justru ketika kita melihat bisnis adalah sebuah hal yang menyenangkan, tentu kita akan selalu tertantang untuk menciptakan inovasi-inovasi baru. Nah, ini yang tentu kita harus kita tanamkan. Jadi ada sebuah ungkapan bahwa kebanyakan orang itu lebih mudah untuk menilai, tapi lebih sulit untuk memulai. Jadi untuk memulai itu memang lebih sulit. Pasti ada ketakutan gagal, pasti ada ketakutan tidak laku, pasti ada ketakutan bagaimana nanti kalau ada pesaing dan sebagainya. Justru di dunia bisnis yang sekarang semakin mudah, semakin orang bisa membuat bisnis dari rumah, kemudian tidak perlu menyewa tempat, tidak perlu mengeluarkan biaya yang lain, misalnya seperti menyiapkan lahan dan sebagainya ya. Jadi justru kesempatan ini atau peluang ini menciptakan atau memudahkan orang untuk menciptakan bisnis. Nah, kita harus beradaptasi pada keadaan atau pada dunia
bisnis hari ini. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Pasti yang menjadi ketakutan kita, menjadi keraguan kita adalah ketika misalnya kita lihat ada produk yang sejenis atau produk yang sama menjual hal yang sama. Misalnya nih, ketika saya jualan sambal cumi, tentu yang jualan sambal cumi tidak cuman Bos Cumi, tentu pasti banyak lagi. Tapi kita harus yakin bahwa kita punya tujuan tertentu, kita punya cara tertentu, kita punya ide, kita punya inovasi yang itu pasti tidak bisa sama dengan produk-produk lainnya. Nah, bagaimana ide-ide itu akan muncul atau bagaimana cara berinovasi, tentu kita akan terbiasa, atau ide-ide itu akan muncul ketika benar-benar kita sudah menyatu dengan produk yang kita jual. Jadi ketika kita misalnya jual ayam geprek misalnya, kalau kita benar-benar mendalami atau mencintai produk yang kita jual, tentu seiring berjalannya waktu kita akan menemukan ide, menemukan gagasan, menemukan inovasi yang menarik dan sebagainya, yang menjadi pembeda antara produk kita dengan produk orang lain. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu mesti yakin dalam dunia bisnis yang semakin mudah, jadi memudahkan konsumen untuk mempunyai banyak pilihan. Tapi kita juga mesti berbeda. Jadi kita mesti yakin pada produk yang kita jual. Tapi yang perlu kita tekankan adalah kita mesti menciptakan produk yang berbeda. Berbeda dalam arti bisa dari bahannya, bisa dari komunikasinya, bisa dari isunya atau cerita yang akan kita tawarkan kepada konsumen, atau misalnya kita bisa berbeda dari segi kemasannya, kemudian cara menjualnya misalnya, atau target pasarnya misalnya. Nah, tentu ini sudah harus kita persiapkan sebelum kita menjual produk kita. Ya, ada quote, ada kutipan yang menarik, yaitu misal dalam bisnis itu lebih baik kita ini berjalan lambat daripada kita ini berdiam diri. Jadi lebih baik kita segera memulai dan kita melihat, merasakan penjualannya, merasakan ada kendala, ada tantangan dan sebagainya, daripada kita berdiam diri hanya memikirkan kapan kita akan berjualan. Nah, tentu menjadi hal yang mungkin bagi sebagian orang kok kayaknya gampang gitu. Memang sebenarnya kalau kita yakin bahwa jualan itu mudah, pasti akan jadi mudah. Asal kita sudah harus senang dulu dengan produk yang kita jual. Kalau misalnya kita jual nasi uduk, kita juga harus sudah familiar makan nasi uduk itu. Misalnya kita juga harus tahu gimana rasanya nasinya, gimana rasa sambal kentangnya misalnya, atau abonnya, atau teman-teman pendampingnya, ayam pedasnya, telur pedasnya dan sebagainya. Jadi kita sudah mulai harus yakin dari situ. Nah, soal gimana cari pembedanya antara produk saya dengan produk yang lain, kita bisa terus menggali produk yang akan kita jual. Kita diskusikan kepada misalnya istri, kepada anak gitu. Kira-kira kalau kita jualan seperti ini, bagusnya seperti apa? Jadi meminta pendapat orang-orang terdekat itu juga penting. Misalnya ketika saya ingin membuat Bos Cumi, orang yang pertama saya minta sarannya adalah istri saya. Jadi ketika saya ingin menjual seperti ini bagaimana?
nanti akan muncul masukan, input agar produk ini seperti ini, bagaimana. Jadi nanti akan muncul diskusi ini bagus. Diskusi itu membuat kita tidak menjadi over percaya diri. Diskusi itu membuat kita kemudian bisa jadi, wah ini masukan yang bagus, kita bisa benahi. Ya, prinsipnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, dalam menjalankan bisnis tentu kita akan menghadapi banyak tantangan. Baik itu tadi yang saya sampaikan, internal maupun eksternal ya. Kalau di internal tentu lebih spesifik, mungkin yang kami alami adalah persoalan SDM. Misalnya kadang tiba-tiba libur karena ada sesuatu yang mendadak misalnya, atau itu kan juga akan mengubah jadwal, kemudian akan mengubah sistem kerja dan sebagainya, karena satu dengan yang lain akan akhirnya harus saling mensupport. Kemudian misalnya soal pencatatan keuangan ini juga harus penting, karena ini kan ketika kita tidak tertib di awal tentu akan menjadi risiko bagi keuangan produk atau keuangan usaha kita. Jadi mulai dari sejak awal kita sudah harus membiasakan memilah mana pendapatan, mana pembelanjaan, kemudian mana profit. Nah, profit sendiri juga kita harus pilah lagi. Dari profit itu mana yang benar-benar kita keep untuk menjadi profit, mana yang harus kita sisihkan untuk investasi atau untuk persiapan. Kalau misalnya ada alat kita yang harus diperbarui ya. Kalau misalnya kita harus menambah alat perlengkapan dan sebagainya. Jadi kita sudah mesti tertib di awal. Nah, kadang kita tergodanya adalah ketika kita sudah mendapatkan pendapatan ini, kalau kita tidak tertib di awal, tentu akan menjadi rancu. Uang yang masuk itu kalau tidak dipilah-pilah atau tidak tidak ditata dengan baik, tidak dicatat dengan baik, tentu akan mempengaruhi atau kadang-kadang bisa kepakai untuk keperluan pribadi. Nah, hal-hal seperti ini sudah memang dari awal ditekankan untuk tertib. Nah, persoalan eksternal juga tidak kalah penting, misalnya cuaca juga mempengaruhi juga. Misalnya hujan itu juga hujan panas gitu ya, atau yang lebih mempengaruhi ketika hujan deras gitu. Nah, karena produk-produk yang sifatnya makanan atau minuman dingin tentu akan mengalami tantangan ketika musim hujan. Dulu ketika saya punya bisnis minuman, itu juga kendalanya adalah ketika musim penghujan. Tapi juga kita create ketika musim penghujan, konsumen mau nggak ya minum sesuatu yang baru gitu, minum sesuatu yang hangat gitu. Nah, ketika kita create itu, nah ternyata memang ada pasarnya gitu, ada konsumen yang mau membeli itu. Nah, sebenarnya tantangan-tantangan itu akan menjadi peluang jika kita benar-benar mencintai produk kita akan menemukan jalan keluar yang kadang-kadang tidak masuk akal, kadang-kadang di luar nalar kita. Tapi yakinlah bahwa setiap usaha selalu diyakini untuk serius tapi senang gitu. Kalau usaha atau bisnis itu diyakini menjadi beban atau menjadi hal yang merasa berat, itu pasti akan berat melaluinya, karena kita akan dihadapkan pada rutinitas yang rutinitas seperti belanja, seperti memasak, seperti mencatat keuangan, seperti merencanakan promosi, seperti posting gitu ya. Posting itu upload gambar di Facebook atau di WhatsApp atau di Instagram. Tentu kalau kita sudah memikirkannya itu jadi beban, pasti akan jadi berat. Tapi ketika
itu diyakini sebagai sesuatu yang menyenangkan, pasti akan terasa ringan. Karena kita bangun pagi, kita sudah merasa bahwa segala sesuatunya itu menyenangkan, pasti semuanya jadi beres, penjualan jadi bagus gitu. Nah, ya Bapak-bapak, ibu-ibu, tentu di masa pandemi ini, di masa pandemi COVID-19, pasti mempengaruhi banyak hal, pasti banyak sektor ekonomi yang terdampak, pasti banyak bisnis kecil yang terdampak. Itu tidak bisa dipungkiri bahwa kami juga mengalami dampak tersebut. Tapi selalu kami yakini bahwa usaha ini adalah hal yang menyenangkan, hal yang mungkin secara tidak langsung bisa menjadi media kita untuk membantu satu sama lain. Misalnya ketika bisnis kita ini kita jalankan, tentu akan memiliki dampak kepada sekitar, misalnya kepada orang-orang yang terlibat pada usaha kita, bisa tetangga, bisa keluarga yang membantu usaha kita. Kemudian karena kita menggunakan aplikasi online seperti GrabFood dan GoFood, tentu akan ada dampak bagi driver dari para ojol gitu ya, ojek online. Jadi mereka bisa dapat orderan dari usaha kita gitu ya. Nah, dan satu lagi, kalau kita memang yakin bahwa produk kita bagus, tentu ini juga menjadi hal yang baik bagi konsumen, karena konsumen punya alternatif memilih produk yang bagus dan kita bisa menyediakannya. Tentu usaha ini bukan hanya sekedar menciptakan keuntungan, tidak hanya sekedar ingin mendapatkan laba, ingin mendapatkan profit, tapi justru kita yakini bahwa usaha ini adalah memberi banyak manfaat, memberi dampak kebermanfaatan kepada diri kita sendiri, terutama kepada lingkungan sekitar kita, baik keluarga, tetangga, kerabat, teman, dan sebagainya, dan juga kepada orang-orang yang di luar lingkungan kita, misalnya seperti driver ojol, kemudian konsumen gitu ya. Jadi kita yakini adalah setiap usaha kita adalah memberi manfaat bagi diri kita sendiri dan orang lain tentunya. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu, segera kita memulai bisnis kita. Yakin bahwa setiap kendala, setiap tantangan pasti akan menemukan jalan solusinya. Selalu yakinkan pada diri kita sendiri, bahwa usaha yang kita miliki adalah usaha yang menyenangkan, usaha yang memberi manfaat kepada banyak orang. Tidak hanya sekedar membuat kita mendapatkan keuntungan, tapi justru memberikan harapan kepada orang lain, memberikan inspirasi kepada orang lain bahwa kita terus bergerak, kita tidak menyerah pada keadaan. Kurang lebih seperti itu, Ibu, Bapak-bapak, yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Tetap semangat, tetap yakin. Salam sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.